Dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Halimas Tansil, beliau adalah Fund Manager dari PT Majoris Asset Management. Selamat pagi Pak Halimas. Ya, selamat pagi Mas. Baik, Pak Halimas, kita langsung saja mereview bagaimana sih proyeksi Anda begitu ya terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang kembali lagi meninggalkan level 6.200 kemudian 6.100. Sementara pasar global nampaknya juga sedang mengalami tekanan yang sama. Apa yang tengah terjadi sebenarnya dengan kondisi market, Pak Halimas? Ya, saya pikir ini sih sebenarnya masih ada kaitannya dengan COVID dan pertumbuhan ekonomi ya. Yeah. Memang mungkin kalau kita mengamati dalam 1-2 minggu terakhir ada perkembangan yang mungkin bagus di sekitaran Jawa Bali ya. Jadi artinya memang pertambahan kasus COVID ini kan agak melambat walaupun masih bertambah. Tapi di luar Jawa malah naik. Nah, saya pikir mungkin secara ekonomi, secara keseluruhan Indonesia akan bisa menunjukkan sesuatu yang lebih baik gitu. Hanya di dunia yang lain, jadi negara yang lain ternyata juga masih struggling, mereka juga masih bertambah, sehingga sebenarnya investor lebih ke reservers ya, jadi menghindari dulu ketidakpastian ini sampai kira-kira nanti benar-benar memang kasus COVID ini arahnya sama-sama menuju ke kasus yang lebih rendah gitu. Saya pikir mungkin lebih ke selektif ya untuk saham-sahamnya gitu. Untuk pergerakan indeksnya sendiri sebenarnya sedang mengarah kemana nih Pak Halimas? Secara teknikal Anda melihat apakah lebih kepada koreksi sehat saja setelah sempat menyentuh level 6.200 atau ranging sekali pergerakan indeks antara 6.000, 6.200 hanya bergerak di level-level tersebut saja? Ya, kalau saya melihatnya ada kemungkinan memang koreksi ya kalau jangka pendek, tetapi secara mungkin agak midterm sekitar 3-6 bulan memang cenderung masih akan sideways di sekitar 5.800 sampai 6.200 gitu. Oh, 5.800 sampai dengan 6.200 ya? Ya, secara sampai 3 bulan ke depan saya melihatnya masih akan sideways gitu. Tapi mungkin dalam 1-2 minggu ke depan bisa jadi akan ada koreksi sampai ke level 6.000 lagi, kemudian baru rebound. Jadi secara keseluruhan tetap akan sideways. Oke, lantas bicara mengenai strategi investasi bagi para investor maupun traders begitu, apa yang harus dilakukan? Sektor mana saja yang perlu dicermati? Mengingat kemarin basis teknologi mengalami penguatan, kemudian lagi-lagi terkena aksi jual yang cukup masif juga kalau kita lihat pada pekan kemarin, Pak Halimas. Oke, mungkin karena begini ya, sektor teknologi dan yang lain itu terutama yang terkait dengan sesuatu yang berjualan online ya, memang favorit di saat banyak orang mungkin work from home gitu. Sedangkan kalau melihat indikasi seperti ini kan PPKM sudah mulai dilonggarkan, sehingga ekspektasinya next, artinya orang akan lebih banyak aktivitas ekonomi di luar lagi. Ada kemungkinan mungkin nanti di area sektor properti atau mungkin yang terkait transportasi juga akan mulai mendapat sentimen positif ya. Nah, kalau seperti ini apa yang mesti dicermati bagi para investor? Apakah juga kita mengubah strategi lebih baik hit and run saja begitu menyikapi fluktuasi yang Anda katakan bergeraknya ranging 5.800, 6.200 pada saat level-level indeks tersebut ya mungkin kita segera profit taking saja daripada nanti juga ketinggalan, Pak? Ya, memang untuk saat ini saya pikir akan lebih bagus seperti itu ya. Memang hit and run kita belum bisa hold untuk periode yang lebih lama gitu. Oke. Karena perkembangannya sangat dinamis ya. Gitu. Baik. Tapi kalau Pak Halimas sendiri menilai begitu dengan kondisi market di dalam negeri, sentimen apa sebenarnya sih yang sedang ditunggu begitu? Apakah kondisi di Amerika Serikat begitu di mana pengetatan kebijakan moneter juga masih menghantui, ditambah lagi COVID-19 yang juga masih cukup masif penyebarannya begitu. Sementara di dalam negeri data ekonomi yang nanti akan dinantikan dalam waktu dekat kan kita tahu juga ada neraca perdagangan, Pak. Iya. Memang salah satu faktornya adalah bagaimana kebijakan US ya, terutama mengenai tapering. Walaupun sampai sekarang ini sebagian jadi artinya di The Fed sendiri kan ada beberapa gubernur dari bank masing-masing negara bagian ya, dan itu masih mix gitu untuk secara suara. Satu menginginkan
tapering lebih cepat, satu lebih oke, nanti hati-hati. Jadi isu yang mungkin sangat dinamis dan perlu diperhatikan adalah bagaimana nanti tapering ini bisa dilaksanakan lebih cepat atau masih nanti mungkin di akhir 2022 gitu. Iya, tapi ada kabar mungkin di September apabila itu dilakukan, apa dampaknya terhadap market di dalam negeri? Apakah juga nanti ada banyak capital outflow begitu? Iya, yang jelas kemungkinan efek tapering memang adalah capital outflow dari dari US ya. Jadi bisa jadi nanti Indonesia mungkin akan kebagian investasinya begitu ya. Ada inflow juga dari ke sini gitu. Tetapi kalau untuk timeline September tahun ini saya pikir terlalu dekat ya. Jobs data yang growth cuma 1-2 kali terakhir ini saya pikir belum akan meyakinkan mereka semua gitu untuk sampai melakukan tapering. Oke. Nah, bagaimana juga kalau kita cermati saham-saham lapis 2, lapis 3 yang juga ramai kemarin kita lihat mendominasi market kita ini Mas Halim. Mas, apakah memang itu akhirnya yang disasar oleh para investor? Menyikapi juga kalau bicara mengenai big caps, Anda katakan ya untuk jangka panjang juga kita harus wait and see dulu nih. Iya, saya pikir yang mid small cap memang cukup menarik ya secara volatilitas gitu, sehingga memang kalau untuk jangka pendek cukup menarik di saat sekarang gitu. Tetapi mungkin kita harus memilih saham-saham apa yang lebih tepat ya. Jadi saya pikir kalau yang lalu itu lebih banyak ke sesuatu yang berkaitan dengan teknologi ataupun digital gitu ya. Tapi nanti next seiring dengan perkembangan misalnya PPKM dilonggarkan lagi dan mungkin kasus COVID semakin semakin melambat gitu ya pertambahannya. Baik. Saya pikir mungkin akan lebih ke sektor properti maupun transportasi. Oh, properti dan transportasi. Iya. Oke. Kita lihat pre-opening hari ini, indeks harga saham gabungan sudah bergerak positif 0,36% di level 6.109. Kembali lagi ke level 6.100. Nah, bicara mengenai kondisi saat ini, hari ini dengan pre-opening yang sudah positif, akankah masih akan berlanjut di sepanjang pekan ini atau rawan profit taking masih akan kembali terjadi untuk IHSG? Ya, saya pikir masih akan rawan profit taking ya. Mungkin nanti kalau IHSG mendekati level 6180-an, 6200 itu agak rawan untuk profit taking. Baik. Gitu, lantas rekomendasi saham yang bisa Anda berikan untuk investor maupun traders dalam perdagangan hari ini apa saja nih Mas Halim, Mas, di tengah fluktuasi pergerakan indeksnya sendiri? Oke, mungkin kalau untuk yang jangka cukup panjang ya, untuk investor 1 tahun ke depan saya pikir bisa diamati di sekitaran sektor properti maupun bank-bank digital gitu ya, karena ini memang saya pikir masih akan terus bergulir sampai ke tahun depan. Tapi kalau untuk short term saya pikir mungkin dalam 1-2 minggu ke depan sektor properti ataupun transportasi cukup menarik, misalkan seperti Sumarekon, SMRA, P1, kemudian BSDE, Jasa Marga. Baik, P1, kemudian BSDE dan Jasa Marga. Kalau kita cermati satu persatu, misalnya untuk Sumarekon terlebih dahulu deh, kita lihat pre-opening juga masih bergerak stagnan, year to date juga pergerakannya sedang cenderung turun dari level tertingginya di level 1100-an, sekarang di level 740 nih. Apakah memang ini akhirnya peluang yang justru pas untuk kita mengambil posisi beli? Iya, saya pikir kalau di sekitar level sekarang memang cukup menarik ya, secara valuasi maupun dari siklus turunnya. Kalau saya melihat dari sisi MBF, ini memang sudah di akhir dari week 5, jadi ada peluang untuk rebound walaupun mungkin nggak sampai ke highest tahun ini gitu ya. Tetapi paling tidak ada kenaikan sampai sekitar mungkin 840-an, itu 10% lebih. Oh, 840 ada peluang untuk pembalikan arah dari pergerakan SMRA. Lantas untuk the best entry-nya, apakah pada saat hari ini di level 740 bisa kita hajar kanan langsung begitu?
Ya, saya melihatnya seperti itu ya, antara 730 sampai 740 lah. Baik, 730, 740 berarti level-level current price boleh kita beli untuk SMRA, peluangnya ke 840 untuk short term trading ya. Baik, Ya. itu dia. SMRA bisa menjadi pilihan investasi untuk pemirsa IDX Channel. Lanjut kita ke Pakuwon Jati begitu. Di tengah kondisi COVID-19 sudah mulai bukanya lagi mal-mal pusat perbelanjaan meskipun dibatasi 25%, dan Pak Luhut juga sempat menyatakan bahwa bisa dikatakan cukup berhasil nih dari percobaan pembukaan pusat belanja di Indonesia ataupun Jawa dan Bali. Bagaimana Mas Ali, Mas, untuk Pakuwon? Saya pikir ya kalau untuk Pakuwon ini kan portofolio office dan mall cukup tinggi ya. Jadi saya pikir efeknya juga akan bagus. Saya ngelihatnya di posisi sekarang sekitaran 446 sampai 452 ini cukup menarik untuk diambil gitu ya. Oke. Target terdekat masih di sekitar 484. 484. Oke, berarti tidak jauh berbeda dengan SMRA strateginya ya. Level-level current price boleh, kemudian nanti tertingginya di 484 begitu untuk Pakuwon Jati ya. Ya, betul. Baik, untuk short term trading. Masih ada beberapa saham lainnya untuk rekomendasi, tapi ditahan dulu, kita akan jeda dulu sebentar, Pak Ali, Mas. Ya, pemirsa, Jam Beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali sesaat lagi. Dan terima kasih banyak Pak Halimas Tansil atas informasi yang sudah disampaikan dari beberapa saham yang direkomendasikan. Ada Pakuwon Jati, SMRA, dan juga Jasa Marga, meskipun tadi belum sempat kami bahas. Pak Halimas, terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.